وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, para ustadz, ustazah, alim ulama jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, para hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Siak Sri Indrapura ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah kita terlambat sudah, tapi walaupun demikian masih bisa bertemu. Mohon maaf tadi kami selesai acara di Bangkinang, terus ke Pekanbaru, terus sini. Tapi ada di Siak kayaknya ketat pemeriksaannya, jadi ada antrian panjang. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Kalau tidak kasih maaf tidak selanjutkan. Alhamdulillah. Tak lama-lama dah, sampai komat saja. Ya, tergantung komatnya, terserah antum. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemarin Syekh Abdul Walid Al-Baji rahimahullah sudah sampai pada wa awwalu ma usikuma bihi. Dia berkata kepada anaknya, yang pertama aku wasiatkan kepada kalian berdua, ma ausa bihi Ibrahim banihi Yaqub, apa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yaqub alaihi wassalam. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti seluruh nabi adalah Islam. Nah, kalau ada agama tidak namanya Islam, berarti sudah dirubah dari aslinya. Jadi aslinya seluruh agama itu adalah Islam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang berubah namanya berarti sudah berubah agamanya. Sama juga kita ini orang Islam, kalau sudah berubah nanti Islam Siak, Islam Kampar, Islam Riau, Islam Melayu, Islam Murni, Islam Nusantara, berarti tidak murni lagi itu. Walaupun namanya Islam murni, walaupun namanya Islam murni, itu tidak murni lagi. Maka Islam, wa raditu lakumul Islam Madinah, Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diwasiatkan oleh Imam Al-Baji, dan sebaik-baik wasiat. Jadi jangan sampai Islam itu lepas dari anak-anak kita. Ya, setinggi apapun mereka pergi terbang, sejauh apapun mereka berjalan, sedalam apapun mereka menyelam, sebanyak apapun yang mereka kumpulkan, tetapi Islam tak boleh lepas. Sehingga dengan capaian yang tinggi dia bisa meninggikan Islam. Dengan pendapatan yang banyak dia bisa menopang dakwah Islam. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar dia bisa melindungi
Islam dan kaum muslimin. Tapi jangan sampai hilang Islamnya untuk mendapat segala itu. Inilah wasiat pertama yang disampaikan oleh Imam Abu Walid Al-Baji kepada anak-anaknya. Wa ni'matil wasiyah. Ya Syekhana, hayakumullah. Wa anhakuma amma naha anhu Luqman ibnahu wa huwa ya'idhu. Dan aku melarang kalian berdua apa yang dilarang oleh Luqman anaknya, wa huwa ya'idhu, ketika dia sedang menasihatinya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena syirik menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Kalaulah zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan hak kepada yang tidak berhak, maka syirik adalah sezalim-zalimnya, karena telah meletakkan hak Allah kepada selainnya. Ya, awak kalau menzalimi bawahan zalim juga ya, tapi kau menzalimi atasan, nah gimana tuh? Kalau bawahan dizalimi itu biasa, walaupun tak boleh, tapi sudah lumrah. Tetapi bawahan menzalimi atasan, ini namanya kurang titik-titik. Ayah tak boleh sebutkan kurang titik-titik. Nah, apalagi hamba menzalimi Allah tabaraka wa taala. Bayangkan murkanya. Awak aja yang dizalimi oleh anak kita, harus dia berbakti tapi tak berbakti, harus dia hormat tak hormat, harus dia mendengar cakap tak mendengar, harusnya dia taat tapi tak taat. Kan kezaliman anak terhadap orang tua. Marah enggak? Hah? Jangankan anak, istri aja lambat, marah juga tuh ya. Subhanallah, pemarah tuh rupanya. Nah, masyaallah kiram dia, apalagi Allah tabaraka taala. Karena syirik itu kezaliman yang sangat besar, sampai-sampai Allah tak rela mengampuninya kecuali bertaubat meninggalkannya sebelum ajal menjemputnya. Seperti waktu azan sudah masuk, kita azan dulu biar bebas kita. Nah,
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa anhakuma amma naha anhu Luqman ibnahu wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Saya melarang kalian berdua apa yang dilarang oleh Luqman kepada anaknya ketika dia memberi nasihat, jangan menyekutukan Allah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Wa uakkidu alaikuma fi dzalika wasiyati. Saya tekankan betul nasihat wasiat saya ini kepada kalian berdua. Wa ukarriruha, dan aku ulang-ulang. Hirsan ala ta'alluqikuma biha. Karena saya betul-betul berharap kalian tergantung kepadanya, artinya senantiasa terikat dengannya. Wa tamassukikuma bihadzal din, dan agar kalian tetap berpegang teguh dengan agama ini. Allazi tafaddala Allah taala alaina bihi, yang mana Allah telah mengaruniakan kepada kita. Agama ini karunia dari Allah, maka jaga jangan sampai lepas. Dan ini tentu saja sangat-sangat ini, apalagi di saat mereka tinggal di negeri Islam terluar, yaitu di Andalus, karena di daerah-daerah terluar itu rentan untuk mendapat serangan musuh. Dan kita tahu sendiri ketika Raja Portugis menguasai kembali Spanyol dan dengan Ratu Isabellanya, mereka memaksa seluruh kaum muslimin untuk murtad dari agamanya atau siap untuk ditumpahkan darahnya. Ini sangat kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh para panglima kaum muslimin dalam peperangan. Bila sudah menyerah, tidak ada yang dipaksa. Tentu masih ingat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang kembali merebut Baitul Maqdis setelah sebelumnya 40 tahun yang lalu lautan darah di kota Baitul Maqdis. Itu didapatkan dalam syair-syair pujangga mereka, kaum salib. Mereka dalam syairnya berbangga kuda-kuda mereka berenang di dalam lautan darah. Dan sekarang 40 tahun tidak lupa kan? Tidak lupa Salahuddin itu. Tetapi Islam melarang. Islam melarang untuk memaksa umat lain masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana juga melarang membunuh tawanan-tawanan yang sudah menyerah, kecuali ada kesalahan yang tidak bisa diampuni, dan itu diatur dalam hukum Islam. Sedangkan orang sipilnya tidak boleh dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Kontras memang, karena memang Islam itu berperang bukan untuk menghabisi, tapi untuk menyampaikan dakwah. Itu pun tidak dipaksa. Maka Salahuddin memberikan pilihan waktu itu, silahkan tinggal di sini atau pulang, kami antar ke tempat yang aman. Maka sebagian besar rakyat sipilnya memilih untuk tetap di negeri Islam karena aman dan nyaman. Nah, jadi Al-Baji mengulang-ulang wasiatnya ini karena tinggal mereka di Andalus, negeri yang terluar di dataran Eropa. Oleh sebab itu saya ulang-ulang supaya kalian jangan hilang atau jangan menghilangkan agama ini. Fala yastanzilkum ma'anu syai'un min umuri dunya. Jangan kalian menyerah atau jangan meletakkan Islam ini karena urusan dunia. Wabzula dunahu arwahakuma. Bahkan kalian korbankanlah nyawa kalian untuk melindunginya, untuk mempertahankannya. Karena agama itu salah satu dari ad-daruratul khams,
Kalaulah harta boleh kita berkorban nyawa untuk mempertahankannya, apalagi agama. Nah, fa kaifa bidunyakuma, lalu bagaimana dengan dunia kalian? Fa innahu la yanfa'u khairun ba'dahu al-khuludu finnar, karena tidak bermanfaat kebaikan yang setelahnya kekal di neraka. Harta yang banyak tapi nanti kekal di neraka, tidak ada gunanya. Atau jabatan yang tinggi nanti kekal di neraka, tidak ada gunanya. Jadi sebab itu jangan kalian menyerahkan agama ini karena kepentingan duniawi kalian. Taib, wala yadurru durrun ba'dahu al-khuludu fil jannah, sebagaimana tidak masalah datangnya mudarat, tetapi setelah itu kekal di surga. Kekal di surga, karena mati itu sama apapun sebabnya. Ya, apapun sebabnya mati itu sama, sakit. Wa inna lil mauti la sakarat. Ya, sakaratul maut itu berat, sakit. Ya, jangan coba-coba. Ya, nak mati tertimpa, nak mati tenggelam, nak mati jatuh pesawat, nak mati ditikam, nak mati ditumbuk, nak mati semuanya sama, sakit. Tidak ada mati yang tidak sakit. Cuman setelahnya yang menentukan apakah kekal di surga atau kekal di neraka. Oleh sebab itu jangan syirik. Jangan syirik. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam agama, maka takkan pernah diterima daripadanya, dan di akhirat dia pasti menjadi orang yang merugi. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, merugi. Kalau bahasa al-khasirin itu selalu pada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrikin, kafirin, mereka adalah orang-orang al-khasirin, orang-orang yang merugi. Maka di sini Allah tegaskan tidak ada agama yang terima kecuali Islam, dan seluruh nabi dan rasul itu sejak mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian rasul pertama Nuh alaihissalam, sampai nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua agamanya adalah Islam. Jadi kemudian dirubah-rubah oleh mereka. Ya, Yahudi menyebut agamanya agama Yahudi, Nasrani menyebut agamanya Nasrani. Asalnya adalah Islam semuanya. Nah, umat Islam nampaknya udah mulai juga mengarah nak berubah agamanya. Ya, dengan menyebut Islam Nusantara. Subhanallah. Ya, Allah Maha tahu di mana dia letakkan risalahnya. Andainya Allah tahu bahwa Rasul itu orang Siak yang paling bagus, pasti di sini diutusnya Rasul. Artinya Islam Nusantara yang baik, disinilah Allah utus Rasul. Tapi tidak, Allah yang memilih, dan Allah dia yang mencipta satu-satunya, dan dia pula yang berhak memilih satu-satunya. Ya, untung kita tidak dipilih. Ya, kalau sempat kita dipilih berat jadi Rasul, yang dibilang mudah. Berat. Baca sirah Nabi alaihissalam. Awalnya aman, nyaman, tenang, tentram. Pas diangkat jadi Rasul, ribut Makkah dibuatnya. Sehingga Nabi dituduh pengacau. Nabi dituduh jadi pengacau keamanan. Ya, membawa gerakan baru, dan dituduh berdusta dan banyak tuduhan lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Nabi disakiti, jadi nggak enak jadi Rasul itu. Makanya jangan coba-coba jadi Rasul palsu apalagi. Nah, nanti masuk neraka, kekal itu di dalam neraka. Ya, berat jadi Rasul itu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para Rasul itu berat. Para Rasul itu berat ujiannya. فإن متم على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره نعم
wa harrama ma siwahu mana'ah fa arju an naltaqi haitsu la nakhafu furqah. Andai kalian berdua mati di atas agama ini yang telah Allah pilih, yang telah Allah pilihkan untuk kita dan Allah saring untuk kita, dan Allah haramkan selainnya. Artinya tidak Allah berikan kepada kita selain agama Islam. Wa mana'ahu, dan dia larang. Fa arju an naltaqi haitsu la nakhafu furqah. Kalau tetap kamu mati dalam Islam, ayah berharap nanti kita bertemu tak akan berpisah lagi. Di mana? Di surga. Pertemuan yang tak akan berpisah lagi. Kalau di dunia ini begitulah, bertemu berpisah, bertemu berpisah. Kadang-kadang sakit berpisah itu ya, apalagi kalau sudah saling mencinta. Nah, pahit kan? Lebih pahit daripada pria. Nah, la haula wala quwata illa billah. Wala natawaqqa'u izala, dan kita tak perlu khawatir akan lenyap atau hilang atau punah. Kita di sana kekal. Wa ya'lamullahu ta'ala syauqi ila dzalik. Allah yang tahu betapa rindunya aku kepada hari itu. Rindu hari itu, yaitu ke surga. Wa hirsi alaihi, dan saya sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kama ya'lamu isfaqi min an tazilla bi ahadikuma qadam. Sebagaimana Allah juga tahu betapa risaunya ayah, jangan-jangan salah seorang dari kalian tergelincir kakinya. Ayah khawatir. Ya, ayah khawatir jangan sampai ada di antara kalian yang tergelincir kakinya. Au ta'dila bihi fitnah, atau gara-gara fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, dia berpaling, dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan daripada istiqamah, dipalingkan daripada Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena waktu yang terbatas saya tidak bisa panjang-panjang nih salahnya, ya singkat-singkat aja ya, sebab sebenarnya banyak cerita. Tuan-tuan memang saya suka juga cerita, ya sama, kalau sudah banyak cerita pasti suka kita. Ustaz ya, terus sama, bukan antum aja, jangan sedih. Saya pun kalau sudah banyak cerita senang tuh, makanya waktu cerita kita lebih banyak daripada waktu belajar kita. Ya Ustaz, dan Allah Maha tahu Ustaz, betul kan? Al-Quran banyak mengandung cerita, dan cerita itu semuanya ada ibrahnya. Ma'asyiral kiram, jadi takut itu perlu juga cerita. Nantilah ya pas ada munasabah ini kan mengulang nih. Jangan sampai gara-gara fitnah kalian berpaling dari agama ini. Kan tidak sedikit orang awalnya istiqamah, masya Allah, habis itu jadi mantan istiqamah. Jadi mantan istiqamah. Saya dulu sunnah, sekarang tidak sunnah lagi. Saya dulu mengikut salaf, sekarang mengikut khalaf. Bangga tuh dengan itu. Dulu saya kiai, sekarang preman. Bangga itu. Dulu saya taat ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Di mana bangganya? Karena itu fitnah. Awalnya masya Allah istiqamah, tapi setelah itu tergelincir. Akibat apa? Fitnah syubhat yang lahir dari pikiran, atau fitnah syahwat yang datang dari hawa hati kita. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Jadi fayahilla alaihi min sakhatillahi ta'ala ma yuhilluhu darul bawar. Sehingga dengan demikian akhirnya datang kemurkaan Allah yang membuat dia tercebur ke kampung kebinasaan, yaitu neraka. Wa yujibu lahul khuluda finnar, sehingga dia terpaksa kekal di neraka. Jadi yang dimaksud oleh beliau ini adalah kegelincir sampai meninggalkan agama, dan itu sering terjadi. Di sepanjang sejarah ada saja orang yang murtad dari agama. Yang jauh-jauh dulu setelah Nabi wafat ada gerakan murtad, ada. Tapi jangan antum pikirkan yang murtad itu seperti golongan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Itu orang-orang yang di pedalaman, orang-orang yang di pedusunan,
Orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa pada asalnya. Orang masuk semua, masa dia tidak masuk? Akhirnya dia masuk ikutan. Ya, dalam bahasa kita apa kata dunia? Kalau enggak, orang sudah masuk, kita enggak masuk. Akhirnya dia ikut-ikutan. Setelah Nabi wafat, hilang rasa takut dan segan itu sehingga mereka murtad. Ada. Yes, ya? Jadi murtad itu ada. Munafik aja ada zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Apa zaman kita? Masya Allah, kita juga perhatikan berapa banyak orang yang dulu Masya Allah termasuk aktivis kampus itu rajin pengajian, apapun lah pemahamannya, tapi rajin dan mulai dekat dengan agama, tapi karena tidak mendapatkan tempat. Ya, misalnya lahir dari pengajian ini, misalnya gerakan politik misalnya, dia nggak dapat posisi di situ, akhirnya jadi penentang dakwah dan tidak main-main pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berpaling atau tergelincir akibat fitnah dunia. Wa yujibu khuluda finnar fala yaltaqi ma'al mu'minina min salafi. Sehingga dia tak mungkin bertemu dengan para pendahulunya yang beriman. Walaupun datuk-datuknya dulu beriman. Seperti orang-orang Quraisy itu, kan datuknya Ismail kan, datuknya kan Ibrahim, tapi karena mereka syirik pada Allah bertemu dengannya, tidak bertemu. Jadi tidak bisa dia banggakan, oh saya ini keturunan Nabi Ibrahim, karena memang orang Arab keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Orang Arab itu keturunan Ismail, orang Yahudi keturunan Ishak melahirkan Yakub punya 12 anak tadi, antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, orang Arab itu tidak bisa mereka mengatakan datuk kami Ibrahim, datuk kami Ismail, akhirnya anak kami jamin masuk surga. Tidak. Paman Nabi Muhammad, manusia termulia saja tidak bisa masuk surga karena tidak mengikutinya. Bergembira dengan lahirnya, bergembira dengan beriman kepadanya, enggak. Bahkan dapat laknat sepanjang masa. Tabat yada Abi Lahab wa tabb. Dia gembira dengan pribadi Nabi tapi tidak bergembira dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Fala yaltaqi ma'al mu'minin wa la yanfa'u as-salihuna min abaihi, dan tak bermanfaat baginya nenek moyangnya yang saleh. Sebagaimana juga tidak bermudarat bagi kita nenek moyang yang keliru. Lalu kita dapat petunjuk, lalu kita dapat hidayah. Ya, andainya di nenek moyang kita dulu ada yang musyrik, ada yang kafir misalnya, kita kan tidak tahu nih. Tapi kita alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan Islam, insya Allah beriman, lalu kita mati dalam keadaan Islam, tidak akan dituntut. Kamu kan anak orang musyrik ya? Tidak. Bahkan berapa banyak ketika di awal-awal dakwah dan juga hari ini, ayahnya kafir, ibunya musyrikah, anaknya muslim, penggerak kajian pula, ya kan? Di zaman Nabi ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, awalnya ibunya tukang caci maki Nabi alaihissalatu wassalam, tapi Abu Hurairah tidak merubah kelakuannya pada ibunya. Semakin dia beriman, semakin kuat dia membuat kebaikan pada ibunya. Ya, sabar dia kan. Akhirnya berbuah manis, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ledabkan. Jadi ada prosesnya. Berat kita untuk tidak mengalami itu ya. Jangan antum untunglah jadi sahabat tuh ya. Syukuri aja lah untung antum jadi orang Syiah. Dan untung sudah ngaji. Ya, karena pernah seorang tabi'in ngomong kepada sahabat Nabi, kalau saya tidak salah Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia mengatakan, untunglah tuan-tuan ini langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? La tatamanna yabna akhi syai'an qad najjakumullahu min. Jangan kau beringinan mendapatkan sesuatu yang kalian sudah dibebaskan Allah dari ujian itu. Walaqad ra'aituna, kami menyaksikan
dikatakan kepadanya inna aba'ana finnar, bahwa bapak-bapak kami masuk neraka. Awak juga bapak lihat ustadznya dibilang salah, kiamat dunia buatnya. Ustadznya aja disalahkan sudah kiamat dunia. Nah, ya saya imam disalahkan kiamat dunia. Ini dah ayah kamu di neraka. La ilaha illallah. Ini Nabi tukang apa namanya, tukang masukkan orang ke dalam neraka. Ikut bahasa-bahasa. Jadi orang mengajak orang ke dalam Islam, dia disuruh masuknya dalam neraka. Enggak. Nabi bicara seperti yang diwahyukan kepadanya. Ma'asyiral kiram, jadi wala yanfa'us salihuna min abaihi, orang-orang saleh dari orang tuanya dulu tidak bermanfaat baginya. Yauma la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a, yaitu pada hari seorang ayah tak dapat membalas atau menyelamatkan anaknya, dan seorang anak tidak pula dapat menyelamatkan ayahnya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pula terpedaya oleh orang-orang yang tukang bikin pedaya. Luqman ayat 33. Ini nasihatnya, ya. Kamu ada wahai anakku, seolah dia katakan jangan bangga, walaupun ayah sudah sebutkan datuk kalian, apa kalian, ya, pakcik kalian, orang-orang soleh kita dari rumah yang selalu dikenal dengan agama, dikenal dengan ilmu, orang-orang yang hebat, yang rajin bersedekah. Itu tidak cukup. Maksud ayah menyebutkan itu agar kalian mengikutinya, bukan membanggakannya. Sebagaimana tidak seluruh, misalnya ya nasab tinggi, terah tinggi, darah hijau, darah apa yang paling tinggi? Darah merah paling tinggi, ya. Nah, darah biru dan sebagainya. Ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diikuti dengan mengikuti mereka. Bahkan keturunan Nabi sekalipun, kalau tidak mengikuti Nabi alaihissalam, ya, dengan beriman kepadanya, dengan setia kepada ajarannya, juga tidak bisa membanggakan itu, tidak bisa membanggakan, tidak bermanfaat baginya kecuali dengan mengikutinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau menyebutkan wa tanqasimu wasiyati lakuma qismain, wasiatku kepadamu kalian berdua terbagi dua. Faqismun fima yalzamu min amri syariah. Bagian pertama adalah yang mesti dilaksanakan dari perintah syariat. Ubayyinu lakuma minhu ma yajibu ma'rifatuh. Akan saya jelaskan kepada kalian berdua di antaranya apa yang wajib diketahui. Wa yakunu fihi tanbihun ala ma ba'dah, dan menjadi pengingat kepada yang setelahnya. Artinya tunjukkan sebagian, mengingatkan kepada yang setelahnya. Ya, misalnya yang wajib dikerjakan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu kan ada pengiringnya, yaitu salat sunat rawatib dan sunat-sunat lainnya. Misalnya zakat yang merupakan rukun Islam. Zakat itu mengeluarkan bagian dari harta kita. Ada lagi sedekah yang mengikutinya. Ya, saya puasa, ada puasa-puasa sunat yang mengiringinya. Dan demikian pula dengan haji, amalan-amalan yang dikenal seterusnya. Jadi maksudnya disebutkan sebagiannya untuk mengingatkan pada yang selebihnya atau selainnya. Wa qismun fi ma yajibu an takuna alaihi fi amri dunyakuma wa tajriyani alaihi bainakuma. Yang kedua adalah yang wajib kalian lakukan untuk urusan dunia kalian. Untuk dunia kalian, wa tujriyani alaihi bainakuma, dan itu yang kalian lalui dan kalian lakukan di antara kalian berdua. Jadi nasihatnya bersifat ukhrawi dan bersifat duniawi.
Jadi sasarannya anaknya selamat di dunia dan berbahagia di akhirat. Dan beliau mendahulukan yang ukhrawi ini. Supaya apa? Biasanya yang didahulukan itu yang paling penting. Kalau itu yang paling penting, itu yang harus selalu dijaga melebihi yang kedua. Biasanya dimulai dengan yang terpenting. Naam. Fa ammal qismul awwal, adapun bagian yang pertama dari wasiat sang ayah kepada kedua anaknya tadi. Berkata beliau, fal imanu billah azza wa jal wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa tasdiqu bi syara'ihi fa innahu la yanfa'u ma'al ikhlali bi syai'in min dzalika amal. Maka yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, ya, beriman kepada Allah segala hal yang berkaitan dengannya, karena ini berkaitan dengan gaib. Beriman kepada malaikat, beriman dengan apa yang disampaikannya, dengan amalan-amalan mereka. Beriman pada kitab-kitabnya, berarti seluruh yang ada dalam Al-Quran mesti diimani, wa rusulihi dan para rasulnya, wa tasdiqu bi syara'ihi dan membenarkan seluruh syariat-syariatnya. Fa innahu la yanfa'u mal ikhlali bi syai'in min zalika amal. Karena kalau iman seperti ini rusak, amal tak bermanfaat. Ya, iman kepada Allah rusak. Rusaknya dengan syirik misalnya, atau dengan munafik misalnya, atau dengan kekufuran. Amal sebesar apapun tak bermanfaat. Misalnya orang tak beriman pada Allah, bangun masjid megah, ya, bangun rumah bagi para miskin, fuqara, dengan dana mungkin triliunan, tapi tidak beriman pada Allah, bermanfaat? Tidak bermanfaat. Atau misalnya, Masya Allah, Tabarakallah, dia berbuat baik, luar biasa, Masya Allah, akhlaknya bagus, bersih, tertib, taat aturan, dan sebagainya, murah senyum, membantu, dan seterusnya. Tapi tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Bermanfaat baginya? Ya tidak. Maka ini jaga ini wahai anakku. Kalau kalian iman kepada Allah, iman pada mereka dan kitab serta ini semuanya tidak membenarkan syariatnya, berarti ini rusak. Kalau sudah rusak iman, maka amal tak bermanfaat. Ya, rusak iman, amal tidak bermanfaat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, nasihat luar biasa, ya. Jadi dia tidak, wasiatnya bukan jaga kebun, jaga sebagai ini semuanya kecil. Ya, bagi orang-orang yang pecinta akhirat kecil. Tentu masih ingat, mungkin saya ceritakan dalam pertemuan sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah. Taulah tuan-tuan, khalifah yang paling berkuasa, ya, kekuasaannya bukan sebesar Kabupaten Siak, bukan sebesar Provinsi Riau, bukan sebesar Republik Indonesia, ya, tapi hampir 2/3 belahan dunia ada di genggamannya. Kira-kira kalau nak kaya bisa tak? Nah, mengayakan anak bukan 7 turunan, 70 turunan bisa. Tapi beliau tidak mencari dunia. Justru setelah berkuasa dia talak 3 dunia. Talak baidnya, tidak ada rujuk lagi sampai matinya. Sehingga ketika akan meninggal, dia tinggalkan anaknya. Anaknya berapa cuma? Anak Umar bin Abdul Aziz hanya 17. Dikit anaknya. Iya, yang lain kan anaknya sampai 100. Antum 17 sedikit itu. Kalau kita yang sekarang aja anak 2 dibilang 17 ya ngeri dengarnya. Ini anaknya 17. Antum jangan tanya istrinya berapa. Ya, yang saya tahu 1 istrinya. Itu
anak istrinya ini anak khalifah, keponakan khalifah, saudari khalifah, dan istri seorang khalifah. Bayangkan kayanya tuh sih. Ayahnya khalifah, pamannya khalifah, saudara laki-lakinya khalifah, suaminya khalifah. Kaya enggak ya? Hah? Awak sensanak jauh aja dengan dengan camat dan mulai kayu tuh. Ini enggak, ini khalifah, pimpinan tertinggi, tapi enggak. Ketika dia akan meninggal, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dia hanya meninggalkan untuk yang laki-laki setengah dinar ya. Setengah dinar. Berarti kalau perempuan setengah dari setengah berapa? Setengah dari setengah. Enggak pernah ngitung. Ambil uang nih, robeh habis. Setengah dari setengah seperempat. Seperempat dinar. Kalau dinar 2.500, 2.500.000, berarti warisan yang diterima anak laki-laki 1.250.000. Anak khalifah hanya 1.250.000 rupiah. Anda nangis gitu. Kalau kita sempat jadi anak nangis enggak ya? Nah, dan yang perempuan separuhnya. Dan ketika akan meninggal dia panggil seluruh anaknya dari 17 tinggal 13. Wahai anak-anakku, katanya, Allah Maha tahu bahwa saya mencintai kalian semua. Tapi bukan hanya karena dunia. Andainya ayah mau membuat kalian orang paling kaya, ayah bisa. Karena seluruhnya ada di benak ayah. Tetapi ketahuilah bahwa semua yang masuk ke tubuh kalian adalah yang saya pastikan kehalalannya. Itu yang penting bagi saya. Nah, sekarang ayah akan meninggal. Andainya kalian rusak nanti setelah ayah meninggal, kan sewaktu dia hidup kan anaknya soleh-solehah semua, tapi setelah meninggal saya tidak tahu lagi. Andai kalian rusak setelah saya meninggal, ayah tidak punya andil merusak kalian, karena ayah yakin bahwa yang kaya berikan pada kalian halalun thayyib semuanya, tidak ada yang haramnya, saya pastikan itu. Yang kedua, ayah tidak pernah membawa kalian untuk masuk ke ruang subuhat dan ruang syahwat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, andainya kalian setelah ayah meninggal jadi orang saleh, ayah tidak perlu takut. Sebab apa? Sebab orang saleh itu diurus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dia baca, inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya waliku yang mengurus urusanku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan Allah pasti mengurus urusan orang-orang saleh. Meninggal ayah mereka bagi warisan, alhamdulillah tak ada di antara mereka yang bersedih, karena memang sudah digembleng, dididik oleh ayahnya dengan pendidikan yang betul-betul islami. Akhirnya betullah seperti firman Allah, wa huwa yatawallas salihin. Anak-anaknya yang saleh itu ada di antara mereka yang menjadi kaya raya sampai infaknya fi sabilillah mencapai 950 ekor kuda perang. Kuda perang berapa seekor? Dapat 2 juta? Hah? Dapat Ustaz? Tidak dapat Ustaz. Berapa Ustaz? Kuda perang, ini bukan kuda bendi. Kan bendi sama perang kan beda kudanya Ustaz ya. Tanya Ustaz. Hah? Mana yang mahal, kuda perang apa kuda di Pariaman kan banyak bendi itu. Ya ada bendi Pariaman. Nah, banyak nah. Mana yang mahal, kuda perang apa kuda bendi? Kuda perang. Mahal. Kaya enggak? Kaya. Nah, itulah. Jadi enggak perlu. Inilah nasihat al-baji ini. Kalau urusan duniawi tanpa dinasihat pun insya Allah anak bisa, tapi urusan akhirat ini, urusan iman ini, mudah Allah SWT berikan manfaat
dari apa yang datang dalam wasiat, karena waktu kita cukup sampai di sini. Insyaallah besok subuh kalau masih melek lagi, ya kalau melek lagi insyaallah kita sambung insyaallah taala. Mohon maaf ya, jangan marah Ustaz, besok pasti panjang-panjang lagi subuh nak kerja katanya. Enggak, nanti pasang alarm nanti ya. Sampai jam berapa besok? Sampai jam 7. Yang betul ini kawan-kawan nak pergi kerja, antum enggak kerja nampaknya. Ya jangan jam 7, setengah 7 paling lama. Kalau bisa jam 6 dah selesai gitu. Kalau bisa, mana bisa dah saya. Nah, insyaallah setengah 7 cukup lah ya. Jadi sehingga subuhnya jangan panjang-panjang betul besok. Ya pesan sama imamnya nanti subuhnya jangan terlalu panjang, cukup rakaat pertama misalnya Al-Kahfi, rakaat kedua Yasin. Nah misalnya mana tuh? Ya, wallahu taala alam. Untuk pertanyaan disimpan aja sampai besok pagi ya, insyaallah. Atau bulan depan. Kalau ada harapan. Bulan depan enggak ada Ustaz ya? Syekh, ada bulan depan? Kasihan pula. Bulan apa yang ada lagi? Hah? Maret tak lama, setahun lagi insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf, kita jumpa kembali esok subuh di tempat ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.